Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kemarin lusa Levi Rosman atau yang lebih kita kenal dengan nama Gotham Chess memenangkan Dwi Tarung Battle of Generation melawan Grandmaster wanita Pia Kremling, Grandmaster veteran kawan yang berusia 61 tahun. Pia Kremling ini merupakan mamak dari anak Kremling. Mungkin kalian tahu anak Kremling streamingnya di Twitch ataupun di YouTube kawan. Ya, ini adalah mamaknya dari anak Kremling, Pia Kremling. Mereka berdua ini bertarung di Stockholm kawan dengan permainan over the board dengan 3 format permainan, yaitu permainan klasikal, rapid, dan blitz. Untuk permainan klasikal kawan, mereka bermain imbang, saling mengalahkan pada game pertama dan game keempat. 2 game lainnya beragremis. Kemudian baru di permainan rapid, Levi Rosman baru bisa unggul atas Pia Kremling, menang pada game ketiga, game keempat, dan game kelima. 2 game pertamanya beragremis dan Pia Kremling baru mendapatkan kemenangan pada game ke-6. Dan juga di sesi blitznya, Levi masih cukup kuat buat Pia Kremling. Hanya unggul 2 game saja kawan. Game mereka berdua ini admin nilai ya standar-standar aja kawan. Tidak banyak langkah kejutan, tidak banyak langkah-langkah brilian. Admin bingung mau mengulas game yang mana, mau klasikal kah, rapid kah. Admin tadi cek, jadi admin putuskan untuk ambil game pertama di sesi blitz kawan ini. Langsung saja ke papan analisisnya. Tanpa babi bu lagi, Levi mengawali dengan pion D4, pion D5, kuda F3, kuda F6, gajah F4. Levi bermain dengan London System. Levi Rosman saat ini merupakan YouTuber tersukses kawan untuk channel catur, mempunyai jumlah subscriber terbanyak saat ini, dan saat ini dia juga sedang mengejar gelar Grandmaster kawan. 1 tahun terakhir ini dia aktif mengikuti turnamen-turnamen untuk mengangkat elonya kawan dan mendapatkan gelar ataupun norma. Sayangnya belum tercapai untuk gelar Grandmasternya. Nah, nama Levi Rosman ini di kalangan pecinta catur Indonesia mulai dikenal mungkin ya di tragedi Dewa Kipas beberapa tahun yang lalu. Saat itu kalau tidak salah jumlah subscribernya hanya sekitar 70-an ribu subscriber kawan. Kalau saat itu admin masih 7 ribuan. Karena tragedi Dewa Kipas namanya langsung melejit. Begitu juga dengan channel ini. Terangkat juga kawan, langsung set subscribernya langsung menanjak naik kawan. Ada berkahnya juga. Sekarang sudah jutaan ya Levi Rosman. Dan lanjut kawan, di sini bermain dengan London System dan Pia Kremling memilih jalur utama dengan pion C5, ada pion E3, kemudian kuda C6, nah kuda BD2, kuda H5. Mulai keluar dari jalur utama. Jalur utamanya hitam akan melanjutkan pion C pukul pion D4, ambil balik, diikuti dengan gajah keluar ke petak F5, pion C3, nah pion E6. Settingan standarnya di jalur utama seperti itu, tapi memilih dengan langkah kuda H5 serang gajah, gajah E5 ditawarkan pertukaran dengan kuda. Yang paling banyak putih memilih pion D pukul pion C5. Kuda ambil gajah F4 ambil balik dan pion G6 akan dimainkan oleh hitam untuk mencoba menyerang pion F4. Tapi nanti masih ada pion G3 kawan. Kalau hitam mencoba menyerang pion C5 kawan dengan pion E6, maka masih ada kuda B3. Sementara unggul 1 pion jika putih memilih dengan pion D pukul pion C5. Levi memilih gajah E5, kemudian ada pion E6, pion C3, pion F6, gajah G3. Kemudian setelah pion G6 berikan tempat bagi manuver kuda kah, gajah kah. Nah, di sini ada gajah E2, awas serangan X-ray kawan. Kemudian pion C pukul pion D4, kuda yang ambil balik menantang pertukaran kuda, buka serangan pada kuda H5. Pia memilih kuda ambil gajah G3 ambil balik oleh pion H. Levi mempunyai lajur H semi terbuka sekarang kawan. Kemudian ada pion E5 untuk usir kuda, untuk segera juga mendapatkan kontrol di center kawan, mungkin diikuti pion F nanti. Dan Levi memutuskan bertukar kuda pukul kuda C6 ambil balik oleh pion B, menteri keluar ke petak C2. Apakah persiapan untuk rokade panjang kawan atau pendek? Rasanya kok panjang ya, benteng ini akan dibiarkan untuk tetap tekan lajur H. Dan benteng satunya akan keluar nanti untuk berada di lajur semi terbuka lajur D. Hitam bermain dengan sepasang gajah kawan. Cukup bagus hitam, komposisi perwiranya. Senternya juga bagus sekarang. Pion F5, rokade panjang. Belum saatnya, kata Stockfish kawan. Stockfish menyukai dengan pion C4 untuk segera bongkar petak pusat kawan. Karena keberadaan pion-pion hitam yang berada di ruang terang ini kawan menyulitkan pergerakan gajah terang putih. Jadi sudah saatnya bongkar. Tapi memilih rokade panjang.
Dan bagi hitam, gajah G7 untuk bisa cepat rokade merupakan opsi yang paling aman, yang paling kuat, dan raja masih bisa pertahankan petak H7 jika benteng ini keluar. Tapi memilih keluarkan menteri A5, menyerang pion A2, raja B1. Masih pion C4 merupakan opsi terkuatnya kawan. Kalau menteri ambil pion A2 di sini, kalian lanjutkan pion C pukul pion D5. Kalian juga bisa melakukan counter. Saya rasa hitam tidak akan ambil pion ini langsung, mungkin gajah D7. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi raja B1, ya pilih langkah yang simple saja ya. Dalam permainan blitz yang jelas-jelas saja, yang mikirnya panjang-panjang, nanti dulu. Sekarang gajah E6, perkuat area terangnya. Dan disusul dengan gajah apakah tetap nanti berada di diagonal F8 A3 atau memilih diagonal gelap panjang. Di sini kuda B3, menteri mundur ke B6, kemudian baru pion C4, pion A5, pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5, ada lajur C yang terbuka penuh bagi benteng kawan. Pion A4, hentikan laju pion untuk dukungan bagi gajah keluar juga, ada benteng C8, gajah B5 skak, raja F7. Menteri D3. Kemudian di sini gajah G7. Cukup lumrah. Pion siap didorong, diagonal gelap akan terbuka. Yang terkuat mainnya dengan pion F4 kawan. Berikan tempat bagi gajah terang juga, memberikan ancaman di sini. Mungkin ada pion G4 diserahkan atau gimana. Cukup berbahaya. Coba lihat. Bikin pusing juga nanti. Tapi memilih gajah G7. Kemudian pion F4. Hentikan pion ini didorong maju kawan. Langkah lainnya benteng digeser ke C1 menantang pertukaran. Tapi memilih dengan pion F4. Logis juga kawan agar pion ini tidak didorong, tidak memberikan kesempatan gajah terang. Pion F4. Nah, pion H5 kawan. Langkah bagus tapi ini juga tidak kalah bagus sebetulnya dari Levy bermain dengan pion M4. Buka diagonal gelapnya. Menteri mundur ke D2 dan pion H5. Langkah kuat agar tidak mendapatkan tekanan dari benteng putih. Baru benteng ini dikeluarkan. Memilih dorong pion D4. Kuda ambil pion D4. Kemudian benteng C D8, menteri C3, baru sekarang gajah sikat kuda D4. Masih pion H5 terlebih dahulu. Untuk perkuat lajur G atau menghindari tekanan lajur H. Tapi bertukar gajah sikat kuda. Ambil balik oleh benteng. Ambil balik menggunakan pion dengan ide didorong kawan nanti ke depannya. Ataupun juga kalau di sini ada gajah hentikan laju pion. Kalian bisa menteri ini digeser. Tapi dengan benteng menantang pertukaran diterima. Akhirnya ambil balik menggunakan pion kawan. Tidak mau menukarkan menterinya. Dan jelas ancaman berikutnya. Pion ini siap didorong. Ada double attack pada gajah pada benteng. Dan harusnya benteng ini segera digeser ya. Ke lajur C. Menteri mundur ke petak D2. Tapi kawan, dengan kontrol waktu yang cukup masih punya 49 detik, pihak Kremlin blunder kawan, pion H5. Kenapa kok nggak dari tadi dorong pion H5 ini, kok baru sekarang? Kenapa? Ya benteng C8 langkah yang logis, kalian pasti suka langkah seperti ini. Kok baru sekarang pion H5? Tentu balasannya pion D5 dan pihak Kremlin menyerah. Double attack kawan, double attack. Tidak bisa dengan benteng C8. Tidak cukup karena pion ambil gajah temponya skak kawan. Temponya skak. Kalian kalah perwira. Oleh karena itu langsung menyerah dengan pion D5. Menyerah di langkah ke-28. Pilih game ini yang pendek-pendek saja. Walaupun kebanyakan bacotnya ya. Ketimbang analisanya. Lagi-lagi admin ini sudah kebiasaan kawan. Mau gimana lagi? Protes? Ya mau gimana lagi? Oke, terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan like, komen kalian, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.